Oke, shalom semuanya. Mari kita mau satukan hati bersama, kita mau nyembah lebih dahulu. Kita mau undang hadirat Tuhan lebih dahulu di tengah-tengah kita, karena kita percaya bahwa ketika ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, itulah yang mengubahkan kita. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah berada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami mau menyembah Engkau sekali lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau kenankan hati kami ya Bapa untuk menyembah Engkau Tuhan. Buat hati kami terus melekat dengan hati-Mu. Biarkan setiap penyembahan kami sampai dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan ini menjadi tanda cinta kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau menyembah Engkau sekali lagi ya Bapa. More than a nice melody, more than a sweet and soft word. This is the love I have found, and in His love I am found. Never could I comprehend the love You so freely give. Never could I be worthy, but Your love covers all of my sins. I just want You, Jesus. I just want You, my Lord. I just want You, Jesus. I just want You. More than a nice melody, more than a sweet and soft word. This is the love I have found, and in His love I am found. Never could I comprehend the love You so freely give. Never could I be worthy, but Your love covers all of my sins. I just want You, Jesus. I just want You, my Lord. I just want You, Jesus. I just want You. There is no greater love than Yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world,
want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, oh, yaramo, yararaba, yararase, Jesus. Yang kami ingin mari sama-sama kita memuji Dia, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Ya Rabbi, ya Rahmanmu. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami undang Kau hadir Tuhan. Oh, ya mari sembah, mari sembah Dia. Engkau Raja yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku
milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku, yes Tuhan. Ini waktunya Tuhan, waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu, keluargaku, yes Tuhan, keluarga setiap kami milik-Mu Tuhan, dan akan selalu jadi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Engkau akan satukan kembali Tuhan keluarga kami Tuhan. Engkau akan memberkati kembali Tuhan keluarga kami untuk jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, yes Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga Tuhan melayani Tuhan. Kerinduan hati kami selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini yang jadi kerinduan hati kami Tuhan. Lihat setiap Tuhan pribadi yang di rumah kami melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Yes, Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kau kumpulkan setiap kami kembali lagi di Zoom tadi, Zoom ini Tuhan, Family Breakthrough Tuhan. Kami percaya ketika kami mengikuti Zoom ini Tuhan, ada pintu-pintu yang terbuka Tuhan. Pemulihan atas keluarga kami Tuhan. Kami boleh kembali belajar untuk menjadi satuan hati-Mu Tuhan. Untuk melayani hati-Mu, mencintai Engkau Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan, biar Kau boleh berkenan atas setiap penyembahan kami, Tuhan. Biar hati-Mu saja yang disukakan, Tuhan. Kami mau kembalikan kemuliaan demi kemuliaan di hadapan-Mu, Bapa. Tuhan, kalau sebentar Pastor Robert Lee, Tuhan mau menyampaikan setiap isi hati-Mu, Tuhan. Mau menyampaikan setiap firman yang daripada-Mu, Bapa. Biar Engkau mengurapi lidah biar hamba-Mu, Tuhan. Engkau beri hikmat yang baru, marifat yang daripada-Mu, Tuhan. Dan juga setiap benih yang ditabur boleh jatuh di tanah hati yang subur, Tuhan. Engkau urapi setiap kami, Tuhan. Urapi telinga kami, supaya kami memiliki telinga seorang murid, Tuhan. Ketika kami mendengar, kami boleh tanamkan dalam hati kami dan melakukannya, Tuhan, dalam hidup setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pastor Robert. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali setelah sekian minggu kita nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu lagi, saudara. Saya sih berharap malam hari ini Anda bisa ikut Zoom ini bersama dengan pasangan Anda. Yang belum ada pasangan ya jangan marah. Ya anggap ini sebagai sebuah equipment supaya equip yourself supaya nanti ketika Anda punya pasangan Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan. Oke. Nah malam hari ini saudara saya juga berharap sekali terutama para pria Anda menangkap kebenaran ini. Lalu Anda mulai praktekkan dalam kehidupan keluarga Anda. Karena saya percaya semua salah satu yang megang peranan penting adalah pria, saudara, dalam sebuah rumah tangga. Karena pria adalah kepala dan adalah pemimpin, saudara. Jadi saya berdoa supaya malam hari ini benar-benar Anda semuanya benar-benar mendapatkan revelation daripada Tuhan sehingga Anda ngerti how to build the strength, kekuatan membangun keluarga yang kuat, keluarga yang solid, saudara, di dalam Kristus. Sekali lagi Alkitab berkata umat Tuhan binasa, hancur, lebur, dan sebagainya oleh karena lack of knowledge. Jadi saudara, saya percaya bahwa salah satu yang membuat kehancuran dalam rumah tangga, keluarga, karena lack of knowledge. Saya percaya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan ketika kita takut Tuhan, Dia akan memberitahukan kita what should we do dalam keluarga kita. Jadi sekali lagi hikmat itu penting. Ada kalanya kita menyembah Allah, kita mengalami hadirat Allah. Ada kalanya kita mengalami manifestasi supranatural dan sebagainya. Tapi ada kalanya Anda harus merenungkan firman. Firman itu penting sekali. Buat saya secara pribadi, saudara, firman itu kuat sekali harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Orang yang memulai kehidupannya dengan firman akan jadi kuat, saudara. Kalau saudara pelajari gimana sih Musa dengan begitu hebatnya, dia memulai setiap hari dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi sekali lagi, saya berdoa hari ini seminar keluarga ini membuka wawasan, tapi bukan cuma wawasan menjadikan Anda knowledge doang, pinter,
tapi Anda mendapatkan sebuah revelation about the family, saudara. Nah, saudara, kalau saudara bertanya sama saya, apa sih yang paling penting yang harus dibangun dalam membina sebuah rumah tangga? Nah, saudara, malam hari ini saya memberikan sebuah dasar yang solid, dasar yang kuat, yang harus Anda bangun dalam keluarga. Dan ini menurut saya adalah yang paling penting, nomor satu yang harus dibangun kalau Anda mau mengalami breakthrough in your family. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami terobosan dalam keluarga Anda, hal yang paling pertama, yang paling harus Anda bangun adalah building trust. Katakan sama-sama dengan saya, building trust. Nah, saudara, Anda harus membangun kepercayaan. Kepercayaan itu penting sekali, saudara. Anda harus tahu sebuah kebenaran, dan ini adalah sebuah kebenaran yang benar-benar hakiki, yang harus Anda tahu bahwa pernikahan itu bukan magic, saudara. Dan dalam pernikahan tidak ada magic, saudara. Think about it, pikirkan ini, dalam sebuah pernikahan tidak ada magic. Segala sesuatu tidak terjadi langsung, tapi gradually, saudara. Tapi saudara, saya kasih tahu ada begitu banyak orang berharap bahwa dia doa datang kepada Tuhan, and suddenly Tuhan mengubah pernikahan mereka like a magic, saudara. Tapi ini sebuah kebenaran yang saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa pernikahan tidak ada magic, saudara. Semua tidak terjadi langsung, saudara. Tapi semua dipupuk, dibangun dari step by step, saudara. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadikan sebuah pernikahan Anda dan dengan sebuah ekspektasi bahwa Tuhan akan melakukan magic dalam pernikahanku. Tiba-tiba suamiku berubah, tiba-tiba istriku berubah, lalu kami semua langsung jadi orang baik. I believe that Tuhan bisa lakukan itu kalau Dia mau, tapi Dia nggak pakai cara itu, saudara. Dia selalu memakai cara bahwa saya yakin sekali tidak ada pernikahan yang magic, saudara. Tiba-tiba berubah, walaupun Tuhan bisa kalau mau lakukan itu. Tapi saudara, saya yakin sekali bahwa tidak ada pernikahan yang magic, saudara. Tapi segala sesuatu harus terjadi dan dibangun secara bertahap daily, saudara. Nah, ini sebuah reflection sebelum saya memulai. Saya mengajak Anda untuk merenungkan sama-sama 4 pertanyaan pokok ini. Yang pertama, dapatkah Anda mempercayai pasangan Anda? Kalau Anda datang suami istri malam ini, coba saling lihat-lihatan, saudara. Pertanyaan ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan Anda. Kira-kira dapatkah Anda mempercayai pasangan Anda? Lalu yang kedua, what is the reason? Apa alasannya kenapa kamu percaya dengan saya? Mungkin Anda bisa bertanya sama istri saya, kamu percaya nggak sama saya? Lalu apa sih alasannya kenapa kamu bisa percaya dengan saya? Lalu yang ketiga, sampai di mana tingkat kepercayaanmu terhadap pasanganmu, saudara? Lalu yang keempat adalah seberapa jauh mempercayakan keuangan, saudara. Ada orang yang berkata, pokoknya dalam pernikahan kita oke lah kita saling percaya, oke ya kita saling percaya, tapi udah masuk masalah keuangan. Wanita bilang, uangmu, uangku, uangku, uangku. Berapa banyak, saudara, kalau hari ini ada ibu-ibu istri yang ngomong kayak gitu, ya Anda mesti memperbaiki diri, saudara. Ada begitu banyak orang yang saya dengar dengan sendiri, bahwa uangmu, uangku, uangku ya uangku. Yang lucu lagi ada orang-orang yang sudah hidup suami istri, tapi mereka uangnya uang sendiri-sendiri, saudara. Dan lucunya lagi, kadang-kadang begitu mereka makan, mereka lihat-lihatan, ayo kamu bayari gantian dan sebagainya. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya mau mengajak Anda untuk mengerti sebuah kebenaran yang akan kita belajar sama-sama malam hari ini mengenai building trust. Tapi saya mau mulai dengan sebuah reflection. Ini sebuah reflection, maafkan saya, mungkin malam hari ini pengajarannya nggak terlalu enak di telinga Anda. Mungkin beberapa nanti Anda akan gatal telinganya. Tapi ini kebenaran yang saya harus bagikan dalam kehidupan Anda. Bahkan saya mengundang beberapa keluarga yang sangat dekat sama saya telepon dia tadi, saya bilang gini, kalau kamu bisa join, saya mau nyampein seminar tentang keluarga, dan ini penting. Kalau kamu bisa ikut, tapi harus dengan suami atau istri, harus dengan pasanganmu. Kebetulan ada 2 bapak yang saya undang dan 1 orang ibu, dia juga pendeta. Saya nggak tahu apakah dia sudah join di sini atau enggak. Dan saya ngomong sama mereka, kalau kamu bisa ikut, silakan ikut malam ini. Karena ada sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan. Lalu saya tahu mereka sudah ikut sih beberapa, saudara. Nah lalu saya bilang sama mereka, ini penting sekali, tapi please datang dengan keluarga.
Kenapa? Karena saya kepingin supaya Anda semua mengerti. Nah, ini perenungan, saudara. Saya tahu bahwa nggak enak, bisa gatal telinga. Terutama para pria dan sebagainya. Saya pria bukan berarti saya memojokkan pria, enggak. Tapi semuanya kita belajar sama-sama. Building trust adalah sesuatu menjadi fondasi yang pertama yang harus dibangun dalam sebuah pernikahan. Bagaimana pernikahan akan berjalan kalau nggak ada kepercayaan satu sama lain, saudara. Nah, sekali lagi ini reflection kita. Dapatkah Anda mempercayai pasangan Anda? Kenapa kamu percaya dengan saya? Lalu sampai di mana tingkat kepercayaanmu terhadap pasanganmu? Seberapa jauh engkau mempercayakan keuangan? Saya berdoa sekalipun nanti khotbah saya sudah selesai, saya berharap suami istri capture ini lalu mulai mereflectionkan dalam kehidupan mereka. Kira-kira dapat nggak saya percaya sama pasangan saya? Selama ini istri percaya nggak sih sama suami? Suami percaya nggak sama istri? Lalu kenapa mereka saling percaya? Alasannya apa? Coba tanya istrimu. What is the reason kamu percaya saya? Coba para suami tanya istri, istri tanya suami. Lalu ketiga, sampai di mana tingkat kepercayaan kalian? Suami ke istri, istri ke suami. Lalu seberapa jauh kita mempercayakan keuangan dalam keluarga, saudara? Nanti saya akan singgung dikit tentang keuangan, penting sekali. Nah, sekali lagi yuk kita belajar sama-sama malam hari ini, dan ini menjadi sebuah perenungan kita. Trustworthy, saudara, adalah sebuah elemen yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan, bukan cuma dalam keluarga, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang bisa dipercaya itu sulit untuk mendapatkannya, saudara. Amsal 20 ayat 6 ngomong, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya, saudara. Jadi saudara, orang yang setia bisa dipercaya itu nggak gampang. Kata setia juga sama dengan trustworthy, layak untuk dipercaya. Saudara, Amsal 20 ayat 6, banyak orang baik, banyak orang pinter, tapi orang yang bisa dipercaya itu sangat sulit ditemukan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ternyata trustworthy, elemen yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Kita bisa menemukan ada begitu banyak pegawai yang baik hati, pegawai yang pinter, tapi sangat susah untuk menemukan orang yang bisa dipercaya. Makanya sekali lagi kalau dalam keluarga ada suami nggak percaya istri, istri nggak percaya suami 100%, that is normal. Karena kenapa? Karena trustworthy adalah orang yang sulit ditemukan, saudara. Bahkan dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Ternyata Allah sendiri nggak mempercayakan revelation kepada semua orang. Dan yang kedua, akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi saudara, orang akan follow kepemimpinan Anda, ikut Anda, berjemaat di tempat Anda, rela untuk digembalakan Anda kalau mereka menemukan ternyata Anda dapat dipercaya. Ternyata ada begitu banyak pemimpin yang juga nggak bisa dipercaya. Ternyata ada begitu banyak juga bapak rohani yang tidak bisa dipercaya. Nah, jadi saudara, saya tahu persis bahwa ini normal terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan trustworthy adalah elemen yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Dalam membangun keluarga, trustworthy adalah elemen yang sangat berharga. Dan ini yang saya mau letakkan sebuah biblical foundation pada Anda. Alkitab sendiri mengakui bahwa orang baik hati banyak, orang yang trustworthy, siapa yang menemukannya? Susah, saudara, untuk ditemukan. Jadi sekali lagi, come on, yuk kita pikirkan ini. Trust adalah karakter fundamental yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan pelayanan, saudara. Supaya pelayanannya bisa berdampak bagi banyak orang. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman.
Garis bawahi kata orang yang dapat dipercaya, trustworthy, mendapat banyak berkat, saudara. Saya yakin sekali bahwa ketika Anda memiliki sebuah trustworthy, adalah sebuah elemen yang penting yang harus Anda miliki, sebuah elemen yang harus Anda punya dalam kehidupan Anda, dan itu adalah karakter fundamental yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan pelayanan, apalagi saudara. Dan Anda akan mengalami Amsal 28 ayat 20, bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, saudara. Jadi yang kedua, trust bukan cuman saudara elemen yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh kehidupan Anda, tapi trust harus menjadi sebuah karakter yang fundamental yang harus Anda miliki dalam kehidupan Anda. Sama dalam membangun pernikahan, trust adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang harus dibangun, saudara. Lalu berikutnya, saudara, trust, kepercayaan adalah mata rantai yang sangat penting dalam sebuah hubungan, saudara. Misalnya kalau mau minjam duit, ada yang kasih jaminan banyak pun kadang nggak dikasih. Kenapa? Karena kepercayaan adalah mata rantai yang sangat penting dalam hubungan, saudara. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa ini orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, saudara. Jadi sekali lagi cara mencari sebuah pemimpin, seorang pemimpin diangkat, dipercayakan sesuatu, dan dia harus adalah orang yang trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Nah ini unsur yang berikutnya yang saya mau sampaikan, bahwa trust, kepercayaan adalah mata rantai yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Bahkan saya berani katakan tingkat kepercayaan menentukan otoritas seseorang. Otoritas misalnya kedudukan. Kalau orang itu kepercayaannya, dia bisa dipercaya oleh komandannya. Dia akan mimpin mungkin pasukan 100. Ketika dia bisa dipercaya, mungkin akan jadi pasukan 1000 dan sebagainya. Mungkin dia jadi bintang 1, lalu dia bisa dipercaya, dikasih bintang 2, bintang 2, bintang 3, dan seterusnya. Jadi tingkat kepercayaan itu menentukan otoritas seseorang. Makanya saya katakan trust, kepercayaan adalah mata rantai yang sangat penting dalam sebuah hubungan, saudara. Antara hubungan atasan dan karyawan dan semuanya, maka akan menentukan otoritas orang tersebut. Tingkat kepercayaan orang, tingkat kepercayaan semuanya, termasuk istri Anda dan keluarga Anda, akan menentukan otoritas seseorang. Apalagi kalau nggak bisa dipercaya pasangan sendiri, maka pernikahan sudah pasti tidak akan langgeng. Tidak akan dapat dibangun apa-apa tanpa kepercayaan. Sekali lagi, trust adalah mata rantai yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Nah, kalau nggak ada trust dalam keluarga Anda, maka saya berani pastikan pernikahan Anda tidak akan langgeng. Kita tidak akan dapat membangun apa-apa tanpa trust. Karena trust adalah unsur yang sangat penting, rantai yang sangat penting dalam sebuah hubungan, saudara. Jadi ayo sama-sama, trust ini penting sekali. Kalau kita nggak punya trust dalam pernikahan, maka saya percaya pernikahan itu nggak langgeng. Lalu yang berikutnya, trust gives sense of security. Kepercayaan memberikan rasa aman, saudara. Kepercayaanlah yang menyebabkan seseorang dapat diandalkan. Kecurigaan, kecemasan, keraguan akan segera muncul saat kepercayaan hilang, saudara. Ketika suami tidak lagi menjadi orang yang bisa dipercaya, maka yang terjadi adalah muncul kecurigaan, muncul kecemasan, keraguan-raguan. Ketika trust hilang dalam kehidupan istri kepada suami, maka yang terjadi ketika suami pulang malam, dia mulai curiga, mulai cemas, mulai ragu. Ketika trust tidak ada dalam kehidupan suami istri, maka yang terjadi istri mulai akan curiga. Suami juga akan curiga kepada istri dan sebagainya. Makanya saya katakan trust gives sense of security. Kepercayaan memberikan rasa aman dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Dan hilang kepercayaan akan menyebabkan kehancuran lebih cepat
daripada yang kita dapat bayangkan, saudara. Kepercayaan adalah sebuah fondasi yang membuat hubungan kerja akan bekerja dengan baik, saudara. Sekali lagi, kepercayaan, trust, adalah sebuah foundation yang akan membuat sebuah hubungan bekerja dengan baik, saudara. Itu sebabnya kalau kepercayaan hilang, apapun yang kita bangun di atasnya akan runtuh karena tidak ada lagi fondasi, saudara. Salah satu kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk kepercayaan adalah batas atau careless, sembrono, semerampangan, saudara. Ketika kita percaya pada pasangan kita, maka kita akan merasa aman sehingga kita nggak perlu khawatir dan berpura-pura menyembunyikan sesuatu sehingga kita bisa sembarangan aja, saudara. Jadi sekali lagi, come on, building trust dalam your family. Karena trust gives sense of security dalam kehidupan keluarga Anda. Sekali lagi saya katakan, trust itu seperti sebuah fondasi. Kalau di dalam keluarga hubungan suami istri tidak ada lagi trust, saudara, apapun yang Anda bangun di atasnya akan segera runtuh. Kenapa? Karena kehilangan fondasi. Apapun yang Anda bangun tanpa fondasi yang kuat, ketika ada angin maka semuanya pasti hancur, saudara. Pernikahan yang dibangun tanpa fondasi trust, maka pernikahan itu cepat atau lambat pasti akan runtuh. Kenapa? Karena kehilangan fondasi yang harus dibangun dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, dari kata yang sama tadi, careless, batas, itu juga diterjemahkan dengan sebagai kata tentram, saudara. Jadi kalau percaya dengan pasangan kita, kita juga akan mendapatkan ketentraman, saudara. Jadi sekali lagi, dari kata yang sama juga diterjemahkan sebagai kata tentram. Jadi kalau Anda dan saya percaya pasangan, maka akan hidup kita menjadi tentram, saudara. Nah, tingkat kepercayaan rendah, kalau tidak ada rasa aman dan tentram, maka tingkat kepercayaan kita sebetulnya sangat rendah, saudara. Jadi sekali lagi, tingkat kepercayaan rendah kalau tidak ada rasa aman dan tentram, saudara. Tingkat kepercayaan kita sebetulnya rendah ketika itu terjadi, saudara. Jadi dalam kehidupan kita sederhana sekali, suami istri Anda bisa recheck and balance. Ketika tingkat kepercayaan suami dengan istri rendah, maka saya percaya dalam keluarga itu tidak ada rasa aman dan tidak ada rasa tentram, saudara. Itu berarti tingkat kepercayaan Anda sebetulnya sedang low, sedang rendah sekali. Jadi ketika Anda merasa bahwa dalam hidup bersuami, beristri, Anda suami istri tidak ada rasa aman, tidak ada rasa tentram, maka sebenarnya percayalah tingkat kepercayaan kita sebenarnya sedang rendah sekali, saudara. Tidak sedikit yang kemudian karena ketidakpercayaan, apa yang terjadi? Jadi adu mulut, saling menyalahkan, dan yang paling parah adalah mereka pakai silent treatment, saudara. Seolah-olah ini benar, padahal nggak benar, saudara. Tidak ada dalam sebuah hubungan ada istilah silent treatment. Ada orang berkata lebih baik saling diam aja, kita ngalah aja, yang waras ngalah aja, dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka membuat sebuah istilah silent treatment, saudara. Udah gua diemin aja lah, nanti aja tunggu dia waras baru gua ajak bicara dan sebagainya. Nah, saudara, sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika tidak ada lagi rasa aman, ketika tidak ada lagi rasa tentram, sebenarnya itu tingkat kepercayaan kita sedang turun sekali. Dan yang terjadi akibatnya sering adu mulut, saling menyalahkan, komplain, silent treatment, saudara. Kalau tidak segera diatasi, akan terjadi keributan yang ujung-ujungnya perceraian, saudara. Saya sangat menentang yang namanya perceraian, karena saya percaya sebenarnya ketika kita menikah tidak ada kata cerai kecuali meninggal, saudara. Kan kita janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan setia, tidak ada apapun yang memisahkan kita kecuali maut. Saya pernah berdoa, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok sampai ada orang Kristen, bahkan pendeta, saya tidak menghakimi, toh ada juga yang cerai. Dan ketika saya dapat jawaban itu, saya kaget, karena Tuhan bilang, karena yang kan saya bilang, Tuhan kan janji firman Tuhan yang ngomong, apa yang dipersatukan Tuhan nggak akan dipisahkan oleh manusia. Kok bisa dipisahkan?
Yang membuat saya kaget, Tuhan bilang, yang mempersatukan mereka gereja dan pendeta, bukan saya. Bahkan waktu mereka menikah, aku nggak ada di situ, aku nggak hadir dalam pernikahan mereka. Saya kaget, saudara. Dari situ, saya mulai merombak total, dan saya mulai menyusun 6 materi pelajaran bagaimana saya harus mengkonseling orang benar-benar sebelum mereka menikah, mempersiapkan mereka mengerti apa itu pernikahan dan sebagainya. Sampai hari ini saya lakukan itu, dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa sampai dengan hari ini saya tidak suuzon, saudara, tapi saya bersyukur tidak ada yang cerai, saudara. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya ngomong sama mereka bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup, kecuali istrimu meninggal, suamimu meninggal. Tidak ada yang bisa memisahkan Anda. Dan Anda harus ngerti, penting sekali untuk mengundang Tuhan dalam pernikahan kita. Biar Tuhan yang mempersatukan. Karena saya yakin kalau Tuhan yang mempersatukan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kecuali maut, saudara. Nah, jadi saya berdoa, saya tidak menghakimi orang. Makanya ada orang ngomong, iya kamu nggak tahu pernikahanku tuh gini, gini, gini. Ya makanya kenapa kamu nggak benar-benar dulu, pastikan baru menikah. Saya percaya Tuhan nggak pernah salah milih pasangan. Nah, makanya salah satunya Tuhan bilang, umatku binasa karena lack of knowledge. Nah, ini penting sekali. Makanya malam hari ini kita belajar salah satu fondasi yang paling penting yang dibangun dalam kehidupan keluarga adalah trust. Nah, saudara, sekali lagi ini penting sekali. Jadi tingkat kepercayaan itu sangat penting sekali. Lalu next, saudara, tingkat kepercayaan menentukan tingkat keterbukaan. Dan tingkat keterbukaan akan menentukan tingkat keintiman, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan nih, tingkat kepercayaan Anda dengan pasangan itu akan menentukan tingkat keterbukaan. Dan tingkat keterbukaan akan menentukan tingkat keintiman, saudara. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya Anda benar-benar mengerti, dan malam hari ini ngomong sama pasangan Anda yang istri atau suami, yuk kita sama-sama building trust dalam keluarga kita. Penting sekali, karena ini adalah sebagai sebuah fondasi yang kuat, dan apapun yang kita bangun di atasnya pasti tidak akan goyah. Tapi kalau apapun yang kita bangun di atasnya tanpa ada fondasi, yaitu building trust, ketidakpercayaan terjadi, tidak ada kepercayaan, tidak ada trust dalam keluarga kita, apapun yang kita bangun di atasnya tinggal tunggu angin, tinggal tunggu hujan, badai, pasti roboh, saudara. Dan saya berdoa supaya itu nggak terjadi dalam kehidupan keluarga Anda. Sekali lagi, listen, tingkat kepercayaan akan menentukan tingkat keterbukaan, dan tingkat keterbukaan akan menentukan tingkat keintiman, saudara. Saudara, ini yang terjadi, dunia menawarkan romantisme tanpa perlu knowing a person to deeper level. Nggak bisa, saudara. Tidak ada romantisme dalam keluargamu tanpa kamu mengenal dalam satu pribadi dengan pribadi to the deeper level, saudara. Untuk intim, dengar baik-baik, perlu keterbukaan. Mengenal di level yang lebih dalam. Dalam pernikahan konseling saya ngomong sama mereka gini, kamu sudah kenal betul nggak pasanganmu, bibit, bobot, bebetnya. Jangan cuman gara-gara cinta. Oh, kalau cinta apapun jadi indah. Ada orang berkata, kalau cinta pokoknya apapun indah, nggak akan kelaparan, lebih baik, pokoknya wah puitis sekali lah. Tapi pertanyaannya nggak seperti itu, saudara. Anda nggak bisa puitis banget. Pokoknya wah cinta, pokoknya udah kadung cinta. Saya mau kasih tahu buat Anda, nggak seperti yang Anda bayangkan. Romantisme yang dunia tawarkan tanpa perlu knowing a person to the deeper level, itu adalah romantisme yang palsu. Romantisme yang tidak akan langgeng. Sekali lagi, untuk intim perlu keterbukaan, perlu mengenal di level yang lebih dalam. Anda harus kenal semuanya. Dalam konseling pernikahan kami ada tools di mana semua orang akan mengisi kuesioner, baik pria maupun wanita. Lalu nanti kami akan memberikan konseling, sebenarnya suamimu tipe ini, istrimu tipe ini. Kalau mereka under pressure, mereka akan reaksinya seperti ini. Kalau mereka dalam tekanan, mereka akan seperti ini. Mereka orangnya gini, mereka cara menyelesaikan masalah mereka gini. Mereka orangnya karakternya seperti ini.
Jadi mereka perlu mengenal satu sama lain. Anda harus kenali suamimu dengan baik, kenali istrimu dengan baik. Untuk sebuah romantisme yang sejati, kita perlu knowing a person to the deeper level. Perlu keterbukaan, perlu mengenal satu sama lain. Bibit, bobot, bebet semuanya lebih dalam lagi. Sekali lagi saya katakan, this is the word yang Anda bisa catat nih, dengar baik-baik. Intimacy come from knowing a person at a deep level, saudara. Jadi intimacy itu datang ketika Anda mengenal seseorang dalam level yang lebih dalam. Tidak akan ada yang namanya intimacy. Sekali lagi, intimacy come from knowing a person at a deep level, saudara. Jadi levelnya itu perlu lebih dalam mengenal. Sebenarnya ini juga yang kita bisa pakai kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita mau mengenal dia, mengalami sebuah hubungan yang sangat dekat, kita perlu kenal dia dalam level yang lebih dalam, saudara. Dan intimacy selalu datang from knowing a person at a deep level, saudara. Jadi ayo kenali istrimu dengan baik, kenali suamimu dengan baik. Level kenyamanan atau kebahagiaan pernikahan itu ditentukan oleh pasangannya masing-masing. Jadi sekali lagi ya, kenyamanan atau kebahagiaan pernikahan tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh Anda sendiri, saudara. Jadi ayo sama-sama kenali pasangan Anda dalam level yang lebih dalam. Bagaimana bisa bahagia satu sama lain kalau nggak merasakan keintiman satu sama lain, saudara? Ayo, intim itu perlu keterbukaan satu sama lain. You cannot have an intimate relation without having trust. Jadi sekali lagi kamu juga nggak bisa memiliki sebuah hubungan yang sangat intim without having trust. Jadi sekali lagi saya katakan trust itu penting sekali. Sangat penting. Ini harus benar-benar jadi sebuah fondasi dalam kehidupan Anda, saudara. Ada amin, saudara. Next, saya mau Anda lebih dalam lagi. Kepercayaan dan keterbukaan, trust, dan juga terbuka, itu harus jalan bersamaan, saudara. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lihat Allah, akan melihat Allah. Purity is the key of the trust. Jadi saudara, purity itu the key of trust. Jadi kalau Anda mau membangun kepercayaan, kita harus punya hati yang suci, hati yang bersih. Purity is the key of trust. Apa yang disebut dengan pure? Pure mean is murni, jelas, clear. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada kepalsuan dalam rumah tangga. Bisa melihat dengan jelas. Suami bisa lihat istri dengan jelas. Istri bisa lihat suami dengan jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Asli semua, saudara. Yang murni, yang asli itu yang kita cari. Contoh kalau Anda membeli obat, mana mau beli obat yang palsu, saudara? Kenapa? Karena manfaatnya beda, khasiatnya beda, kualitasnya beda. Segala sesuatu yang murni, asli, itu pasti more valuable, lebih mahal, saudara. Sama hidup kita juga gitu. Ketika kita memiliki hidup yang asli, murni, wah kita akan punya value yang tinggi, saudara. Karena segala sesuatu yang murni, asli, itu lebih mahal, saudara. Sekali lagi, how to build the trust. Anda harus punyai hati yang suci, saudara. Purity is the key of trust. Jadi kalau Anda mau suami Anda percaya dengan Anda, istri Anda percaya dengan Anda, ayo building trust dan purity. Purity ini kemurnian, clear, jelas, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kepalsuan. Itu bisa membuat semuanya jelas, saudara. Saya nggak tahu nih suami istri, maaf ya, saya nggak nyinggung nih. Ada orang ngomong gini, Pastor saya kesel sama istri saya. Kenapa? Suka ngecek handphone saya. Saya kan butuh privacy. Wah, saya tidak menghakimi, saudara. Tapi saya mau katakan, this is my handphone. Anytime, saudara, istri saya bisa buka tanpa harus minta izin saya. Kenapa? Karena saya percaya dalam rumah tangga semuanya murni, jelas, clear. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara.
Mungkin Anda bilang, gue pakai password supaya nggak dilihat orang. Oke, fine. Tapi nggak berlaku password itu buat istrimu, buat suamimu. Kenapa? Karena dalam pernikahan yang benar, kita harus murni, jelas, clear. Saya nggak tahu berapa banyak Anda yang hari ini handphone sendiri-sendiri. Lalu pokoknya, you nggak boleh buka punya saya nggak usah buka punya kamu. Gua nggak perlu tahu lu chat dengan siapa. Lu juga nggak perlu tahu gua chat dengan siapa, bla 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 dan sebagainya. Buat saya, istri saya tahu semua, know everything about me. My phone number, siapa teman saya pergi kemana, saya pelayanan kemana. Kebetulan sih kalau pelayanan kita nggak pusing ya, karena kita pergi bareng terus. Tapi maksudnya semua harus saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Semuanya harus murni, semuanya harus jelas, semuanya harus clear, saudara. Karena sekali lagi keterbukaan, kepercayaan harus jalan bersamaan dalam family. Kalau kamu mau lihat familymu strong, kamu harus memiliki ini, building trust adalah the first foundation yang harus Anda bangun dalam pernikahan Anda. Kepercayaan, keterbukaan harus jalan berbarengan dalam rumah tangga Anda. Gimana cara mendapatkan trust, purity, tidak ada yang tersembunyi, semuanya clear, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya asli, saudara. Saya berharap supaya Anda juga bisa melakukan ini malam hari ini dengan istri Anda. Nah, lalu pertanyaannya, why? Kenapa sih kita bisa timbul nggak percaya? Ketidakpercayaan timbul karena apa? Yang pertama, karena pengalaman masa lalu, pernah jadi korban, dikhianati, disakiti. Harus bisa mendapatkan kepercayaan kembali, harus berani mengaku, berani jujur. Saudara, saya tahu ada suami istri kadang-kadang udah nggak percaya lagi satu sama lain. Istrinya pergi dicurigain terus. Suaminya pergi dicurigain terus. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu. Mungkin pernah suaminya buat salah. Mungkin suaminya pernah selingkuh. Mungkin istrinya pernah jadi korban, dikhianati, disakiti. Atau malah sebaliknya, suaminya dikhianati oleh istrinya. Nah, inilah yang membuat kepercayaan tidak ada dalam kehidupan keluarga. Karena pengalaman masa lalu, pernah disakiti, dikhianati orang. Saudara harus tahu bahwa di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Ayo deal with your disappointment and heart. Saudara harus benar-benar ayo sama-sama biarkan itu dibawa di dalam doa sehingga kita bisa disembuhkan, dipulihkan. Ayo kita harus belajar memaafkan, let go of your past. Jadi saudara, ayo biarkan itu berlalu. Orang tertambat pengalaman masa lalu karena belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kalau orang masih nggak percaya dengan istri karena istri pernah berbuat salah, artinya kamu belum mengampuni. Mengampuni artinya melupakan apapun dan memulai yang baru. Saya dengan istri saya dari dulu pernah buat sepakatan. Kalau kita saling minta maaf, artinya hari itu kalau kita buat salah besoknya itu adalah kesalahan pertama yang kita buat. Jadi nggak bisa kalau ribut ngomong ini, dari dulu nggak berubah, dari dulu nggak berubah. Itu penyakit, saudara, nggak boleh. Yang pertama, Anda berarti tidak mengampuni dengan tulus, tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh, masih sering diungkit. Suami tambah ngamuk dibilang gitu, ngomel lagi, akhirnya ribut. Akhirnya ya udahlah, kalau kita memang nggak ada yang dipercaya, bubar aja, you jalan sendiri, gue jalan sendiri. Ada yang ngomong, pastor, gue mempertahankan rumah tangga karena lihat anak aja, udah nggak cinta, udah nggak percaya satu sama lain. Makanya yuk kita belajar malam ini, let go. Let go of your past. Semuanya tinggali, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah belajar, yang baru sudah datang. Ayo belajar untuk let go dan memaafkan. Dan belajar showing trust dalam kehidupan Anda. Saya tahu memang ketidakpercayaan ini nggak gampang muncul karena pengalaman pahit. Pengalaman disakiti, dikhianati masa lalu. Tapi ayo kita harus dealing with your disappointment and heart. Jadi saudara biarkan itu dibawa dalam doa. Anda disembuhkan malam ini dalam nama Yesus. Dan Anda belajar memaafkan. Let go of your past. Lalu ayo saudara sama-sama belajar untuk memaafkan pasangan Anda. Dan belajar showing trust dalam kehidupan mereka, saudara. Yang kedua, kenapa kok bisa timbul tidak percaya? Yang kedua, pernah memiliki reputasi yang buruk. Semua tidak terjadi dalam satu hari.
harus dikembalikan dulu. Semua orang sulit untuk percaya, bukan cuman pasangan kita. Kita dulu pernah melakukan salah, melakukan sebuah reputasi yang buruk. Lalu dengar ya, semua nggak terjadi simsalabim kayak sulap. Kamu selingkuhi istrimu, tiba-tiba kamu minta maaf, kamu memang buat salah, lalu minta supaya istrimu percaya. Kamu jangan ingat-ingat masa lalu. Ya memang sih, tapi memang ketidakpercayaan timbul karena pernah memiliki reputasi yang buruk. Ketika Anda jatuh dalam dosa, Tuhan ngampuni Anda sekejap. Tapi manusia sering ingat-ingat, memang nggak mudah. Makanya ketika Anda melakukan dosa, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, ya nggak apa-apa, buktikan kepada mereka. Karena saya tahu semua nggak terjadi dalam satu hari, harus dikembalikan dulu. Memang semua orang sulit untuk percaya, bukan cuma pasangan kita, bos kita juga gitu, atasan kita juga gitu, dan semuanya. Seringkali Tuhan mengampuni kita seketika dan dia tidak ingat lagi. Dia lupakan semuanya. Buat manusia tetap ingat-ingat, apalagi kalau Anda mengarahnya ke situ, dia akan ingat di Anda lagi. Tapi sekali lagi, itu hal yang biasa. Lalu yang ketiga, tidak pernah serius. Kenapa orang nggak percaya dengan Anda? Karena Anda nggak pernah serius. Ada orang yang bercandaan terus, cengengesan terus. Kalau bahasa Jawanya pencilaan terus. Lalu ketika dia ngomong serius, orang nggak percaya, saudara. Nah itu salah. Ketidakpercayaan timbul karena Anda orangnya nggak pernah serius. Sulit mempercayai orang yang nggak pernah serius. When it comes to serious matter, kita jadi sulit untuk dipercayai sama orang. Nah makanya saudara ada waktunya, guyonan juga ada waktunya. Jangan jadi orang cengengesan terus. Saya juga bingung nih orang-orang zaman sekarang ngeprank. Dengan bangga lagi nih orang Kristen juga ikut-ikutkan ngeprank, saudara. Sebenarnya Alkitab ngomong, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi ada begitu banyak orang ikut-ikutan, saudara. Lagi ngeprank orang tuanya diprank, istrinya diprank, suaminya diprank. Lalu tiba-tiba saya nggak tahu karena kebanyakan prank, saudara. Lalu nanti yang serius datang, orang pikir prank, saudara. Nah itulah kenapa kepercayaan kadang-kadang tidak timbul karena yaitu tadi nggak serius. Yang keempat, karena janji yang nggak ditepati. Orang gimana mau percaya Anda? Anda janji nggak pernah tepati terus. Makanya keep your word. Dari situlah kita membangun kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita nggak menepati janji, sama juga kita nyuruh orang lain untuk berkata, don't trust me. Dengar sekali lagi ya, ketika Anda tidak bisa menepati janji Anda sedang memproklamirkan ngasih tahu orang tersebut bahwa don't trust me, jangan percaya saya. Tidak menepati janji sama dengan don't trust me. Ini bukan cuma janji yang besar. Trust buat para istri juga karena hal yang kecil dan hal yang detail. Kalau Anda janji sama istrimu, ya benar-benar tepati, saudara. Jangan melanggar. Karena dalam pemikiran dia, kalau kamu nggak bisa dipegang perkataanmu, sama aja Anda berkata, don't trust me. Nah ini penting sekali, dalam dunia pelayanan juga gitu. Saya sering ngomong kepada anak-anak rohani dan orang-orang, para pemimpin, hamba-hamba Tuhan ketika saya khotbah di depan hamba Tuhan. Harus jadi orang yang bisa dipercaya. Keep your word. Kalau Anda nggak bisa percaya, gimana orang mau mempercayai Anda? Gimana orang mau dengar khotbah Anda? Perkataanmu adalah pedang buat kamu juga. Keep your word. Supaya ketika orang lihat, wah ini orang ini memang berintegritas. Kalau A dia ngomong A, kalau B, B, C, C. Nggak ada abu-abu, saudara. Kita berkata kalau iya, katakan iya, tidak. But you must keep your word according your word. Saya tadi ada chatting sama salah satu orang di sini. Dia berkata, Pastor, aku mau konsultasi sedikit, boleh nggak? Tentang skripsi, tentang semua. Saya bilang, oke, nanti kita kontak-kontak ya. Nah, tadi sebelum khotbah, saya doa, saya teringat, saya langsung telepon dulu. Kenapa? I keep my word. Karena buat saya, perkataan kita, janji yang kita ngomong keluar dari mulut kita harus kita lakukan according your word. Keep your word. Orang bisa trust sama kamu. Jangan menjepelekan.
Gampang lah, besok aja lah dia ngerti. Saya bilang, sorry ya, gue telepon kamu sebelum khotbah, karena aku tiba-tiba ingat, aku ada janji sama kamu. Memang sih kita nggak janji jam berapa, nggak ada. Jadi saya nggak merasa bersalah juga. Tapi I keep my word. Lalu habis itu saya ngomong, oh ya pokoknya buat saya that is integritas, saudara. Janji nggak boleh nggak ditepati. Apalagi dengan istri, saudara. Bahaya, saudara. Makanya saya berkata bahwa hati-hati, saudara. Anda harus menepati janji, saudara. Ini ada guyonan, tapi ini cuman guyonan ya. Saudara tahu, ada orang hebat nih, istri itu hebat istilahnya. Ini ada guyonan, ilustrasi gini, saudara. Ya kan? Sebentar, saya agak lupa dikit, saya ingat dikit. Nah ini tentang apa? Oh iya. Nah, kalau Anda pinter, Anda bisa ngajari orang, ya kan? Anda bisa ngajari orang, Anda akan dipakai lause, Anda akan dipanggil guru lause gitu. Jadi Anda itu orang hebat. Kenapa? Karena Anda ngajar dan orang nurut sama Anda. Maka Anda akan dipanggil guru. Guru itu orang hebat, orang pinter. Nah, tapi sebenarnya ada orang yang lebih hebat lagi dari guru, saudara. Saudara, lause ada yang lebih hebat lagi. Kenapa? Ketika Anda ngomong, orang langsung investasi, orang ikut join bisnis Anda ngomong, orang akan beli produk Anda. Itu orang yang lebih hebat dari lause. Saudara tahu namanya laupan, saudara. Itu orang yang tingkatannya lebih hebat lagi dari lause. Tapi tahukah saudara, ada orang yang bukan cuma ngomong lalu tiba-tiba orang nurut, orang ikuti dia, orang ngasih dia duit. Ada yang lebih hebat lagi, dua-duanya dia bisa. Begitu dia ngomong, semua orang nurut. Begitu dia ngomong, duit datang. Saudara tahu namanya apa, saudara? Ada yang bisa jawab, saudara? Halo? Ada? Bisa dibuka chatnya? Sedikit atau ada yang mau ngechat? Kalau bisa jawab, saudara saya mau kasih tahu, ada yang lebih hebat dari lause, ada yang lebih hebat dari laupan, namanya laupo, saudara. Saya nggak bisa lihat reaksi Anda seperti apa ini. Halo? Ada yang cengar-cengir, ada yang ngerti, saudara? Jadi ada yang lebih hebat kalau Anda ngomong, tiba-tiba orang nuruti Anda, wah Anda hebat, dipanggil lause, ya kan? Tapi begitu Anda ngomong, duit datang, Anda dipanggil laupan. Gitu. Ada yang lebih hebat, yang ngomong duit datang, orang nurut. Nah itu laupo, saudara. Ada amin, saudara. Nah yang ngerti puji Tuhan, yang nggak ngerti diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, saudara. Jamie ngerti toh, Jim? Pak Jamie ngerti, Pak Jim? Ngerti ya? Ya ini bercanda. Ya anyway, nah istrimu ketawa itu, dia ngomong, nah James dengar baik-baik ya, katanya. Nah, anyway, saudara, sekali lagi saya ngomong, ayo, intinya saya mau ngomong bahwa Anda nggak boleh nggak tepati janji, apalagi dengan istri Anda, saudara. Anda harus tepati semuanya. Amin, saudara. Oke. Nah, next, saudara, apalagi, saudara? Yang kelima, apa sih yang membuat kepercayaan itu nggak timbul? Karena apa? Karena tidak konsisten. Konsistensi itu penting, saudara, sangat penting. 4 hal yang diinginkan wanita terhadap suaminya, salah satunya adalah konsisten. Untuk menjadi penting, itu menjadi penting buat mata orang yang hidup bersama kita. Istri kita nggak akan percaya dengan Anda kalau Anda adalah orang yang tidak konsisten. Nanti di akhir sesi saya akan kasih tahu ada 4 hal yang diingini oleh wanita. Jadi para suami saya berharap Anda bisa nangkep tentang ini. Bahwa ada 4 hal yang diingini oleh pria, oleh para wanita. Salah satunya adalah kita bersifat konsisten. Nah kalau kita nggak konsisten dalam kehidupan kita, termasuk konsisten dalam perkataan, konsisten dalam tindakan kita, maka kita nggak akan bisa dipercaya. Yang keenam, ragu-ragu tidak meyakinkan. Nah, ada begitu banyak orang ragu. Ketegasan diperlukan dari seorang laki-laki. Nggak bisa, ibaratnya gimana ya? Nggak bisa mutusin sesuatu, nggak tegas, letoy. Suami harus tegas, saudara. Amin, saudara.
Lalu tindakan mencurigakan. Apa yang membuat istri nggak percaya dengan Anda? Karena tindakan mencurigakan. Malam-malam ketik-ketik HP sendiri, lalu istrinya ngomong, ketik sama siapa? Ah, enggak, ini mencurigakan dan sebagainya. Akhirnya tidak timbul kepercayaan. Nah, saudara, yang ke-8 adalah ada yang tidak seperti biasanya, di luar kebiasaan, di luar normal. Bisa jadi berlebihan, tidak normal, dan akhirnya semua berawal dari kecurigaan, saudara. Yang ke-9, penampilan yang tidak meyakinkan juga membuat kepercayaan tidak timbul dalam kehidupan seseorang. Jadi yuk kita belajar untuk meyakinkan. Yang ke-10, saudara, berikutnya selalu menuntut privacy. Nah, ini bahaya, saudara, ketidakpercayaan timbul karena apa? Karena selalu nuntut privacy. Ini dengar baik-baik, catat semua pria dan wanita. Dalam pernikahan justru dibutuhkan keterbukaan, bukan privacy. Kalau minta privacy terus, maka kita akan mendapatkan pernikahan yang tidak baik, saudara. Sekali lagi saya kasih tahu buat Anda, dengan segala hormat, HP saya, istri saya bisa buka kapanpun. Dia mau lihat WhatsApp, dia mau lihat apapun semua, Insta Story kayak Instagram kayak, walaupun saya jarang banget sih Instagram segala macam. Tapi maksud saya bahwa tidak ada privacy dalam pernikahan, yang ada keterbukaan. Ada orang bilang dia nggak boleh lihat HP saya, privacy, pastor. Saya juga harus punya privacy. Ya jangan menikah, saudara. Dalam pernikahan bukan butuh privacy, justru keterbukaan yang dibutuhkan. Kalau minta privacy terus, maka Anda akan mendapatkan sebuah pernikahan yang tidak baik. Yang kedua, ATM, saudara. Istri saya tahu persis berapa uang saya. Nggak ada sesuatu yang disimpan, disembunyikan. Wah, ini kalau dia macam-macam, gua nggak ada duit, ini nanti diminta setoran terus, dan sebagainya. Saya pernah ngomong dengan beberapa pasangan, kalau memang Anda suami nggak bisa megang duit, biarkan istri yang megang duit. Nah, waktu istri megang duit, Anda nggak bisa ngomong gini, kalau gua store semua, pastor gua nggak ada lagi uang pegang. Ya minta sama istri. Nah, saudara, saya ngomong sama Anda sekali lagi, saudara, PIN ATM saya, kartu kredit saya, istri saya tahu semua. Istri saya tahu PIN ATM saya berapa, istri saya bisa buka ATM saya, M-banking saya, dia bisa cross-check saya transfer kemana, saya kasih siapa, dan semuanya, everything, semuanya jelas, gak ada yang ditutup-tutupi. Dalam pernikahan, selalu menuntut privacy, makanya tidak timbul kepercayaan. Dalam pernikahan kami, Anda boleh tanya istri saya ada di depan saya, dan tadi dia juga yang ingeti saya tentang ilustrasi itu, saudara. Dan saya mau ngomong sama Anda bahwa dalam pernikahan, saya nggak ngomong asal-asalan, you can cross-check with my wife. Apa yang saya ngomong betul atau enggak? Itu pernikahan kami. Tidak ada yang tersembunyi. Istri saya mau buka handphone saya anytime. Dia mau buka ATM saya, dia mau buka dompet saya, dia mau ambil uangnya anytime. Saya nggak pernah ngomong ini, awas ya, jangan ambil duit saya, atau duitnya yang saya simpan dulu di mana, supaya nanti saya bisa senang-senang. Itulah yang nggak benar namanya hidupnya. Buat saya, ketika Anda menikah, Anda dua menjadi satu dalam semua aspek. Kalau Anda bilang ini, gua rugi, duit gua lebih banyak daripada pasangan gua, jangan kawin. Kamu carilah orang yang sepadan. Karena kamu menikah, kamu menjadi dua, menjadi satu dalam semuanya, termasuk segala hal. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa banyak pernikahan nggak bisa timbul saling trust satu sama lain, karena mereka selalu menuntut privacy. Sekali lagi hari ini saya mau kasih tahu nih buat suami istri, no privacy, yang ada keterbukaan. Kalau Anda dengan tetangga privacy, oke, I'm setuju, saya setuju. Anda tetanggamu nggak perlu tahu dapurmu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya buka nih. You mau tanya apa sama istri saya? Boleh. Kenapa? Karena saya mau mengajar Anda. As a pastor, sebagai hamba Tuhan, saya mau jadi contoh. Bukan asal khotbah, asal ngomong. Saya buktikan dengan hidup saya. Saya selalu ngomong, jangan dengeri khotbah saya. Tanya istri saya, tanya mertua saya, tanya mama saya, tanya pembantu yang di rumah. Anda akan tahu bagaimana hidup saya sebenarnya. Bukan di mimbar, semua di mimbar jadi malaikat. Semua kalau di mimbar udah kayak malaikat.
Tapi the real life, Anda tanya, saya sering ngomong kebesaran seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, bahkan seorang pemimpin, bagaimana cara dia memperlakukan orang yang paling rendah dalam lingkaran kehidupannya. Anda akan lihat bagaimana kebesaran hatinya. Jadi buat saya, come on, jangan nuntut privacy sama istri. Istri jangan nuntut privacy sama suami. Ayo, dia boleh tahu, istri saya boleh tahu lingkaran teman-teman saya siapa saja. Orang yang dekat-dekat saya siapa saja. Saya pun bisa tahu siapa orang yang paling dekat dengan dia. Dia mau ngapain juga saya bisa tahu, saya mau ngapain dia juga bisa tahu. Sekali lagi dalam pernikahan, justru yang dibutuhkan adalah keterbukaan, bukan privacy. Amin, saudara. Kepercayaan adalah satu hal yang bisa didapat dari pemimpin. Memang dituntut sebuah keterbukaan, melihat dengan hati yang murni, bukan dengan kepalsuan. Sama kita juga. Saya ini mau ngajari Anda supaya Anda harmonis di rumah. Ayo building trust satu sama lain. Jangan sampai tidak ada trust. Kalau tidak ada trust, apapun yang Anda bangun di atas pernikahan Anda, percayalah ada hujan, pasti akan rubuh itu ke rumah tangga Anda. Ayo kita bangun sama-sama trust. Yang ke-11, nggak punya prinsip dalam hidup. Amsal 31 ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya tidak akan kekurangan untung. Harusnya para istri jadi Amsal 31. Hati suaminya trust kepadanya. Kenapa? Karena punya prinsip. Tapi jangan malah sebaliknya. Kita nggak punya prinsip. Wah, ikut arah angin. Angin ke kanan, kita ke kanan. Angin ke kiri, kita ke kiri. Saya ngomong sama Anda, orang akan trust you kalau dia lihat kamu punya prinsip hidup. Saya nggak gampang diombang-ambingin. Ada orang, pastor, aku dapat ini dari Tuhan. Yes, thank you. I humble myself. Tapi saya akan doa lagi tanya Tuhan. Oh, saya nggak bisa. Saya sering ngomong sama istri-istri, para perempuan yang belum menikah. Jangan pernah percaya kalau ada sebuah pria datang sama Anda, Tuhan ngomong kamu istri saya. Oh ya, oke, thank you. Tapi Tuhan juga akan ngomong sama saya, tunggu ya. Ada amin, saudara. Punya prinsip. Nggak bisa nanti, keluargamu mesti gini loh, keluargamu mesti gini, kamu mesti gini, kamu mesti gini. Berubah lagi, nggak punya prinsip. Ada begitu banyak, saya juga sering ngomong sama orang. Banyak orang Kristen nih lata. Begitu lihat orang dipakai hamba Tuhan ini, oh aku mau jadi anaknya, aku mau jadi anak rohaninya. Lalu lihat hamba Tuhan lain lagi, aku mau jadi anaknya, aku mau jadi anaknya. Habis itu kamu nggak tahu kamu tuh dibangun berdasarkan siapa. Makanya saya ngomong, om, tante boleh banyak, orang tua satu. Kenapa? Karena orang tua yang akan mengarahkan Anda. Nah, gimana caranya menentukan orang tua rohani? Doa, tanya Tuhan, Tuhan mau taruh kamu di mana? Dan kamu harus punya prinsip. Pegangan hidup yang kuat, sama keluarga juga gitu. Gak bisa ketika ada cewek lain dekat, wah kayaknya ini lebih nyaman ya dari istriku. Wah istriku ngomel terus, ini kok nerima aku apa adanya dan sebagainya. Bubar rumah tangga. Kita harus punya prinsip dalam semua hal. Saya juga pendeta harus punya prinsip. Kalau tiba-tiba ada pendeta luar negeri ngomong, Tuhan bicara sama gerejamu harus gini. Lalu saya bilang, oh iya, amin, amin. Pendeta lain lagi ngomong, kamu harus gini. Oh iya, pendeta ini habis itu bubar, nggak jelas apa yang saya bangun. Kita percaya Tuhan akan bicara, apapun yang mendukung visi kita sesuai dengan apa yang Tuhan taruh, kita jalani. Yang enggak, kita hormati. Saya hormati semua orang, tapi nggak semua orang usulan mereka harus saya dengerin dan harus saya lakukan. Dalam rumah tangga juga gitu, semua orang kasih advice dalam rumah tanggamu, tapi nggak semua harus dijalani. Kita harus punya prinsip hidup. Dan prinsip itu datang dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Gak bisa. Semua ngomong, Pak, kamu harus ubah nih. Wah, istrimu tuh terlalu gini. Ya gak bisa. Kamu sudah menikah, itulah istrimu. Jelek, bagus, ya terima, kamu telan. Dan jalani sama-sama. Ayo building trust. Pelan-pelan bangun kehidupan yang benar. Gak mudah sih. Tapi sekali lagi, kepercayaan adalah sesuatu yang diperoleh, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Gak bisa. Tidak bisa juga didoakan. Pastor, doain dong supaya kami bisa trust. Dengar ya, trust itu dibangun
Trust built in a little moment daily. Jadi kepercayaan itu nggak bisa diperoleh atau bukan sesuatu yang kita bisa beli atau didoakan, tapi harus dibangun dari momen-momen kecil setiap hari. Dari momen-momen apa? Momen-momen yang penting kecil. Suami istri bangun trust. Momen-momen di mana suamimu ngomong ini, kamu ngomong ke istri gini, dan dia lihat, iya ya suamiku bisa dipercaya. Sekali lagi dengar baik-baik, catat omongan saya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diperoleh, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Tidak bisa didoakan tumpang tangan, lalu kita dapat huruf T, lalu huruf R, lalu huruf U, lalu huruf S, lalu T lagi, lalu kita langsung trust. Enggak seperti itu. Trust built in little moment daily. Amin, Sarah. Jadi ayo kita bangun trust dari momen-momen kecil setiap hari dalam rumah tangga kita. Baru nanti istri kita melihat, wah, my husband bisa dipercaya. Setiap perkara kecil, maka akan dikasih perkara tanggung jawab yang lebih besar. Itu alkitabiannya. Nggak ada ceritanya langsung trustworthy. Tapi kita diuji dari hal-hal yang kecil, momen tiap hari. Kita bangun per hari, dan kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, merupakan sebuah kesalahan kalau kita berasumsi dia layak mendapat kepercayaan hanya karena dia menyatakan kesalahan. Contohnya, betul sih kita menawarkan pengampunan, tapi untuk bisa dipercaya perlu waktu dan pembuktian. Ada suami ngomong gini, istriku ini keterlaluan pastor, nggak ngampuni aku. Ya memang sih aku berdosa, memang sih aku tukang selingkuh, tapi kan aku bertobat, dia harus ampuni, dan dia harus percaya sama aku. Dengar, saya nggak menyalahkan istrimu, karena betul kita bisa menawarkan pengampunan, tapi untuk bisa dipercaya kembali sama istrimu, dia butuh waktu dan pembuktian, itu yang paling penting. Sorry ya, saya bukan ngomong berarti cowok tukang selingkuh, enggak juga, ada juga yang cewek selingkuh, tapi kebanyakan kan cowok. Dan saya mau ngomong sama Anda nih, ketika Anda menawarkan pengampunan untuk bisa dipercaya lagi, betul, tapi juga butuh waktu dan pembuktian. Kau nggak bisa nyalain istrimu, saudara. Buktikan. Sekali lagi, trust nggak bisa didoakan, nggak bisa dibeli. Harus dibangun dari momen-momen yang sederhana dan kecil, saudara. Nah, apa sih yang membangun kepercayaan? Yang pertama, bangun karakter. Belajar untuk jadi orang yang tegas. Yang kedua, bangun hubungan dengan orang yang bisa dipercaya. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Demikian sebaliknya, pergaulan yang baik, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang bisa dipercaya, nanti Anda akan jadi orang yang dipercaya juga, karena Anda akan lihat lifestyle jadinya. Lalu yang berikutnya, bangun rasa tanggung jawab, berani terbuka, terutama kepada orang yang sanggup menolong Anda, yang bisa mengkonselingi Anda, yang bisa memberikan solution, yang bisa memberikan guidance dalam kehidupan Anda. Mulai bangun kepercayaan, bangun, dan mulai berani terbuka. Lalu bangun batasan dengan sengaja tanpa diminta untuk dilakukan. Supaya kita bisa membangun kepercayaan. Ada batas-batasan yang kita boleh jalani, ada batas-batasan yang nggak boleh. Contoh, saya dari dulu sampai sekarang, kalau saya naik mobil sendirian, saya tidak akan ngajak perempuan masuk ke mobil saya sendiri dengan saya. Saya tidak akan mengkonselingi wanita sendirian. That is my agreement with God. Saya nggak akan mau konseling terima kalau dia mau konseling berdua saja dengan saya, kecuali pria. Kecuali ditemani sama istrinya. Tapi kalau dia konseling berdua satu ruangan sama saya, walaupun saya nggak tertarik sama orang ini, saya tidak akan lakukan itu. Saya akan ngomong, boleh nggak saya bawa istri? Oh nggak boleh, pastor privat. Oh sorry, nggak bisa. Boleh nggak, you ngomong aja sama istri saya. Oh pastor ini saya maunya ngomong sama pastor. Oke, gua buka hati, gua mau. Dengan catatan, syarat, istriku ikut. Atau suamimu ikut.
Enggak, ya saya nggak mau. Anda harus ngerti bangun batasan dalam kehidupan Anda. Nggak bisa sembarangan. Oh, pastor, saya ini hamba Tuhan. Saya ini melayani, ini jemaat nangis-nangis. Iya, awalnya konseling, lama-lama konsleting. Memang sih konseling awalnya. Lalu ternyata lama-lama konsleting, saudara, itu yang terjadi. Jadi ya lebih baik jangan mencobain. Bangun batasan dengan sengaja, tanpa diminta untuk dilakukan. Saya akan ngomong sama istri saya, oh siapa si ini telepon. Oke lah kalau telepon saya masih fine, tapi saya akan ngomong sama istri saya, si ini telepon, kenapa lagi ribut sama suami bla bla bla. Tapi ya jarang sih. Kalau mereka bilang, pastor gue mau konseling, boleh? Boleh. Tapi saya bilang, ada syarat. Oh nggak bisa, nggak mau. Oh ya sudah, thank you, cari pendeta lain. Amin, Sarah. Saya harus tegas, bangun batasan-batasan. Dengar ya, ini pernyataan saya. Kita itu nggak pernah digoda waktu kita kuat. Tetapi saat kita lemah, kita nggak tahu kapan dia datang. Batasi diri Anda secara sadar. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Membangun batasan itu penting. Hidup dalam kemerdekaan adalah hidup yang dijaga dengan batasan-batasan. Hidup merdeka itu bukan, wah sekarepe kita, nggak ada batasan. Nggak bisa. Cewek sama cowok, ya memang nggak bisa kita. Saya ngomong sama mereka, saya tidak keberatan, saya kehilangan follower. No problem. Saya ngerti bahwa hidup dalam kemerdekaan adalah hidup yang dijaga dengan batasan-batasan. Karena saya sangat komit dengan istri saya. Saya tidak mau, pokoknya saya mau apa adanya dengan istri saya. Dulu pernah sih ada orang iseng atau apa, jebak atau apa, saya nggak ngerti. Dia WhatsApp saya ngomongnya jorok, saya delete, saya block. Istri saya kasih tahu. Ada yang ngajak videoan yuk, saya nanti seksi-seksi dan semuanya. Nggak saya layani, saya kasih istri saya. Nah saudara ingat ya, kita nggak pernah digoda saat kita kuat. Tapi saat kita lemah. Jadi sekali lagi jangan pernah ngomong, wah gua sanggup, gua ini ada urapan. Percayalah, senjata yang paling ampuh menghadapi itu, belajar seperti Yusuf, lari. Itu jurus yang paling bagus. Tidak ada yang lain, kecuali lari. Jangan, oh Tuhan, aku bisa. Oh rabasyaka rabakarabase. Habis itu dari raba-raba jadi akhirnya ke raba-raba. Jadi saudara nggak boleh kayak gitu. Anda harus ngerti batasan. Pertama, oh sikara raba-raba. Lalu habis itu, oh Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Biar kehendak-Mu yang jadi. Mampus, saudara. Nggak boleh. Saudara. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dalam semuanya para pria yang ada di sini. Even saya sebagai hamba Tuhan, saya harus ngerti batasan dan saya harus jaga batasan-batasan dalam kehidupan saya. Ada amin, Sarah. Lalu yang berikutnya, ini sorry, memang agak panjang sedikit karena ini pelajaran. Dan saya bisa aja sih, kalau saya mau hemat, saya ngomong, kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan saya, Kamis berikutnya saya nggak perlu siapin bahan. Tapi itu bukan tipe saya. Saya akan kasih yang the best buat Anda. 2 minggu lagi, itu urusan 2 minggu lagi. Nah ini yang terjadi tadi, Nyongo. Kenapa saya nggak hubungi kamu? Karena saya buat bahan ini baru selesai. Ya, tadi ada yang mau ngobrol kan. Saya bilang ya sorry lah semuanya. Kenapa? Ya saya harus nyiapin ini dan nyiapin untuk minggu nanti khotbah di tempatmu. Saya bilang kan saya diminta untuk khotbah minggu ini. Take videonya aja belum, saya bilang. Besok baru take video. Karena bulan ini saya headache sekali. Ada 19 khotbah yang harus saya siapin dalam 1 bulan November ini. Dan baru selesai berapa, saudara? Jadi every day, haleluya, saudara. But thanks God, Tuhan mampukan, saudara. Oke. Nah, anyway, lanjut lagi. Apa sih yang kelima? Bangun konsistensi. Konsistensi ini penting sekali dalam hidup kita. Kita harus selalu konsisten, saudara. Anda nggak akan dipercaya orang. Gimana cara membangun kepercayaan? Harus punya hidup yang konsisten. Yang keenam, take responsibility of small things. Ambil tanggung jawab dari perkara-perkara yang kecil-kecil.
Anda itu membangun kepercayaan seperti saya bilang, bangun kepercayaan dengan istri. Kalau ngomong, yang saya pulang jam sekian, beneran pulang. Kalau tiba-tiba macet gimana, Pastor? Telepon istrimu, yang saya sudah pulang tapi macet. Fotoin, lalu kirim ke dia, macetnya di sini. Oh, dia bilang, oh itu yang take responsibility of small things. Ini Anda dulu jahat, Anda melakukan perselingkuhan, lalu Anda minta istrimu melupakan dan mengampuni 100% dan jangan ingat-ingat. Saya setuju, emang harus gitu, tapi Anda nggak bisa nyalain dia. Karena sekali lagi butuh waktu dan butuh pembuktian. Nggak bisa memang Anda salah. Wah, aku tersinggung. Ya makanya jangan buat salah. Ada amin, saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa membangun kepercayaan? Belajar untuk jaga rahasia. Kita nggak bisa, ingat ini Amsal yang ngomong, bukan saya. Amsal 11:13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi sebagai teman yang setia, Anda harus tutup. Nah, satu lagi saya sering ngomong nih sama orang-orang. Kalau Anda satu gereja, satu pelayanan, sama-sama melayani di satu tempat, lalu tiba-tiba musuhan, lalu pindah gereja, tetap jaga privasi mereka. Jangan ngomong yang jelek tentang mereka. Itu integritas. Jangan waktu baik sama kamu, wah baik banget. Begitu dia sudah nggak sama kamu, kamu jelek-jelekin semua. Itu jelek orang yang kayak gitu. Nggak bisa dipercaya Tuhan. Itu nggak bisa jadi orang yang trustworthy. Saya punya banyak teman yang saya tahu rahasia jelek mereka. Tapi mereka ketika nggak bersama-sama dengan saya, I will keep. Aku akan tetap diam dan nggak perlu ngomong ke orang. Oh kamu tahu nggak sini brengsek, kurang ajar. Ya sudahlah. Ampuni karena dia nggak tahu apa yang mereka lakukan. Amin, saudara. Jadi ayo belajar untuk jaga rahasia, even orang yang nyakiti Anda sekalipun. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi buat saya mau jadi hamba Tuhan yang setia di mata Tuhan. Amin, saudara. Jadi ayo belajar untuk jaga rahasia. Bangun kejujuran dan keterbukaan dengan pasangan. Ini penting. Bagaimana membangun kepercayaan kita? Ayo bangun kejujuran, mulai bangun keterbukaan dengan pasangan kita. Terbuka dalam hal apa, Pastor? Semua hal, termasuk kelemahan kita, cerita sama pasangan kita. Karena dia adalah orang yang paling tepat untuk Anda buka hati dan curhat. Jangan curhat sama istri orang, jangan curhat sama suami orang. Curhatlah dengan suamimu, curhatlah dengan istrimu. Yang ke-9, akui. Kalau tidak tahu daripada berlagak atau pura-pura tahu, itu menyebabkan orang jadi nggak percaya sama kamu. Kalau memang nggak tahu, ya nggak tahu. Ada orang nanya saya, Pastor ini artinya apa? Nggak tahu, dia ketawa. Saya nggak merasa saya jadi orang bodoh. Gue memang nggak tahu, ya gue akan ngomong nggak tahu. Dalam pertanyaan ada yang ngomong ini, oh saya nggak mau jawab, saya nggak jawab. Buat saya, jadilah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jangan berlagak atau pura-pura tahu. Itu malah menyebabkan orang nggak percaya dengan kita. Nah, the last point, saudara, hal yang penting. Ini catat baik-baik para pria ya. 4 hal yang dicari oleh wanita dalam kehidupan pria. Nah ini, saudara, kalau Anda mau jadi pria sejati, pria yang dicari oleh wanita, ini yang harus Anda miliki. 4 hal yang dicari seorang wanita dalam diri pria. Termasuk ini loh, sebagai suami Anda harus punya ini yang dicari, ini yang dibutuhkan oleh istri Anda. Yang pertama adalah sikap tegas, bisa memutuskan perkara, tidak ragu dalam membuat pilihan, memiliki kemantapan dalam menjalankan. Sekali lagi, ketegasan produce sense of security. Tegas bukan berarti keras kepala, bukan berarti keras kepala batu, bukan. Tegas dalam arti memutuskan perkara, kita tahu dan kita nggak ragu dalam membuat pilihan-pilihan. Termasuk adjustment dalam rumah tangga kita. As a husband, sebagai kepala rumah tangga, kita harus punya ketegasan. Kita memutuskan masalah, bukan ikut-ikutan. Bukan dengar dari orang lalu mutusi. Ada satu suami saya marahin, masa mutusi segala sesuatu tanya mama. Lu ngapain kawin kalau tanya mama terus? Ada hal dalam rumah tangganya, suami istri beli perkara, beli TV, ribut saudara sama mertua. Saya berkata ya, Anda boleh minta advice apapun dengan orang lain. But
suami harus memiliki sebuah ketegasan. Karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, dia bisa memutuskan perkara, tidak ragu dalam pilihannya. Memiliki sebuah kemantapan dalam menjalankannya. Karena ketegasan produce sign of security. Tegas bukan keras kepala, bukan kepala batu, tapi tegas dalam hal bisa memutuskan perkara. Sebuah level kepemimpinan, seni kepemimpinan adalah dia bisa memutuskan sesuatu even under pressure, saudara. Sekalipun dalam tekanan, dia bisa membuat keputusan. That is the science of leadership, saudara. Itu adalah seni yang luar biasa dalam kepemimpinan. Dan ingat, Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda pemimpin. Anda harus make a decision. Ada begitu banyak pilihan. Anda mau bawa kemana hubungan kita? Anda mau bawa kemana keluarga kita? Ayo para suami punya ketegasan. Ini yang dimiliki, ini yang dicari oleh seorang wanita. Bukan badan kayak atlet, bukan. Ada begitu banyak orang yang tiba-tiba, wah, kegagah perkasa, tapi malah gak baik, saudara. Enggak itu yang dicari, tapi sikap tegas. Yang kedua adalah konsistensi. Wanita senang mengamati dan menganalisa. Satu hal yang ingin dia lihat dari seorang wanita, yang diingini oleh wanita untuk dilihat, adalah sebuah bukti. Anda harus tahu, boleh tanya istrimu yang di sebelahmu. Wanita itu adalah orang yang mengamati, menganalisa. Dan satu hal yang ingin dia lihat dari seorang wanita adalah bukti, bukan janji. Dia nggak peduli kamu ngomong sejanji apapun, dia butuh bukti. Dan kamu butuh konsisten dengan apa yang Anda omongin. Kalau Anda ngomong A, lakukan A. Kalau Anda ngomong B, lakukan B. Dia butuh seorang pria yang bukan cuma memiliki sikap tegas, tapi konsisten dalam banyak hal. Anda akan disenangi, dan itu yang dicari. Lalu yang ketiga adalah strength. Pria kuat, bukan ototnya yang kuat, tapi memiliki visi yang jelas, punya batasan, bersifat tegas dalam menjaga. Kalau untuk menjaga nilainya tidak serius, maka gimana istri bisa senang dengan Anda? Seperti yang saya katakan, saya tidak akan menerima konseling istri orang, anak muda sekalipun berdua, no way. Saya nggak akan mau. Dalam satu ruangan tertutup, lalu konseling, saya ini pendeta, ini anak saya. Gak mungkin lah, saya bilang, enggak. Saya harus punya batasan-batasan yang jelas. Pria yang kuat adalah pria yang memiliki visi yang jelas dalam kehidupannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa batasannya. Dia tahu semua hal yang dia mau jaga, dan dia punya nilai yang baik sekali dalam kehidupannya. Saya ngomong sama istri saya, dia tahu nilainya saya, dia tahu visinya saya. I have one value dalam hidup saya, my life is my message. Saya ngomong hidup saya adalah surat yang terbuka, dibaca banyak orang. Because I really understand bahwa kita dipanggil menjadi the letter of Christ. Jadi orang akan lihat hidupmu, bukan khotbahmu. Khotbahmu bagus, tapi lebih bagus lagi hidupmu. Kalau tanpa khotbah pun, kamu hidupnya bagus, orang akan diberkati dan orang akan bertobat. Makanya saya sering ngomong sama orang bahwa the best preaching is not in the pulpit, but the best preaching is your life. That is my value, salah satu dalam hidup saya. My life is my message, saudara. Nah itu yang ketiga, pria yang kuat memiliki visi yang jelas, punya batasan yang jelas, bersifat tegas, dan punya nilai yang sangat serius dalam kehidupannya. Yang keempat, lalu saya akan tutup, saudara, adalah maturity. Saudara, maturity is the basis and most important of all. Kedewasaan adalah basic, sesuatu yang sangat penting atas semuanya, saudara. Tanpa kedewasaan, seorang akan jadi lemah, tidak bisa ambil keputusan, tidak berani ambil resiko, tidak bisa konsisten, mudah menyerah, dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan oleh wanita adalah pria yang kuat, pria yang konsisten, pria yang tegas, dan pria yang dewasa, saudara. Dewasa dalam hal apa, Pastor? Dalam semua hal, saudara.
Sekali lagi ya, trust tidak dibangun dalam satu hari. This is sebagai sebuah opening statement, closing statement dalam hidup saya dalam seminar malam hari ini. Dengar baik-baik. Trust tidak dibangun dalam satu hari. Trust datang dalam momen-momen kecil, di mana prioritas kita dalam membangun hubungan, sehingga keintiman, ketentraman bisa terjadi. Dan maka ya saya percaya bahwa keluargamu akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang benar-benar yang sangat solid, saudara. Dan saya yakin sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada angin yang kencang, keluargamu nggak akan goyah. Sekali lagi, malam hari ini saya bicara khusus kepada suami istri. Saya bicara kepada Anda semua calon-calon yang akan menjadi suami istri, ataupun Anda nanti yang akan dapat pasangan menikah. Sekali lagi, trust tidak dibangun dalam satu hari. Trust datang dalam momen-momen kecil yang Anda bangun every single day in your life. Di mana ketika Anda memprioritaskan itu, Anda akan lihat sehingga keintiman, ketentraman akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin, saudara. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Allah. Saya berdoa kalau hari ini Anda hadir bersama dengan istri Anda, yuk gandengan tangan dengan istri Anda, saudara. Lalu berdoa. Saya minta para suami Anda dengan rendah hati. Jangan ngadep ke kamera, tapi ngadep ke mata istri Anda. Oke? Yang kedua, Anda ngomong sama istri Anda. Kalau selama ini mungkin, ya hari ini aku khotbahnya benar-benar memberkati aku, benar-benar menemplak kehidupanku, I want change. Aku mau berubah. Do you give me the opportunity untuk aku membangun trust dalam hidupku? Ayo sama-sama gandengan tangan. Aku cuma memberkati dari tempat ini. Anda berdoa suami istri ngomong gini, Lord, malam ini kami sepakat untuk membangun trust dalam keluarga kami. Kami mau building trust. Kami mulai mempercayai satu sama lain. Kami mau Tuhan tingkat kepercayaan kami terhadap suami, terhadap istri, mulai kami buka hati dan mau trust, building trust. Dan saya mau semuanya terbuka. Dan ayo buat komitmen dengan istri Anda, saudara. Buat komitmen dengan suami Anda. Buat komitmen dalam hidup Anda. Kalau nanti saya menikah, saya mau lakukan ini. I want to building trust. Karena trust adalah fondasi dalam keluarga yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Bapak, aku berdoa hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa untuk setiap orang yang ikut malam hari ini, terutama mereka yang suami istri. Aku berdoa Bapak, biarlah mulai hari ini semua apapun Tuhan, bagikan tidak berlalu begitu saja. Mereka mulai sepakat, mereka mulai komitmen untuk membangun building trust dalam kehidupan family dari kepada mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, bless every family malam hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mereka sama-sama bisa membangun kepercayaan. Aku berdoa dalam nama Yesus, I bless this family, every family malam hari ini yang ada di Zoom ini. Aku berkati, aku minta Roh Kudus kasih mereka menjadi orang yang dewasa. Roh Kudus yang menuntun mereka seperti bagaimana Roh Kudus mengajar hamba dan keluarga, menuntun hamba dan keluarga. Aku berdoa tuntunan yang sama akan mereka alami, sehingga mereka akan menjadi keluarga yang benar-benar berjalan dalam Tuhan bersama-sama. Tuhan, aku berkati setiap family, aku katakan mulai hari ini, setiap ketidakpercayaan mulai hari ini dibuang dari hidup mereka, dan mereka mulai dimampukan oleh Roh Kudus, mulai start from tonight, untuk membangun momen-momen kecil, sehingga mereka bisa menjadi percaya satu sama lain. Aku berdoa biar keterbukaan, kepercayaan berjalan bersama-sama dalam kehidupan keluarga mereka. Aku cuma minta Roh Kudus mampukan mereka, dan mereka hikmat, berikan mereka revelation, how to build, how to start, untuk berjalan bersama-sama, bangun building trust, dan juga membangun keterbukaan. Biar kami memiliki hati nurani yang murni, yang bersih, dan mulai hari ini kami semua bertobat Tuhan. Kami mau mengakui dan kami bertobat, kami mau memperbaiki hidup kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi contoh. Dan ketika terutama anak-anak kami akan melihat contoh yang baik bagaimana membangun keluarga.
Sehingga nanti ketika mereka dewasa, mereka juga akan mencontoh kehidupan kami sebagai orang tua, bagaimana mereka membangun keluarga mereka. Terima kasih Bapak, sekali lagi, I bless all your people, aku berkati semua family malam hari ini, in the name of Jesus. Dan aku juga berdoa untuk para wanita, para pria yang masih jomblo, belum punya pasangan, biar ini bukan sekedar pengetahuan, tapi ini revelation untuk mempersiapkan kami ketika nanti kami masuk dalam sebuah pernikahan, kami ngerti what should we do, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Bless them Lord. Dan aku juga berdoa biar mereka menemukan pasangan yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Aku berdoa, Tuhan aku percaya Engkau pasti akan menyediakan yang terbaik untuk mereka. Bless them Lord. Dan berkati juga mungkin single fighter yang mungkin suaminya sudah pulang, istrinya sudah pulang, dan semuanya. Aku berdoa Tuhan memberikan mereka hikmat bagaimana bisa membangun anak-anak mereka sekalipun sebagai single parents, tapi mereka boleh diberikan wisdom. Tuhan aku berdoa bless them Lord, in Jesus name. Mungkin ada orang-orang yang kepingin suaminya ikut, tapi suaminya nggak ikut karena suaminya belum kenal Tuhan. Aku berdoa jamah suaminya, supaya suaminya boleh mengalami Tuhan. Kalaupun ada mungkin suaminya yang sungguh-sungguh, istrinya belum sungguh-sungguh, aku berdoa jamah istrinya Tuhan. Hari ini aku berdoa biarlah every family dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you.